Halo, saya Nurina. Sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang ekonomi dan industri, saya meyakini bahwa penguatan cadangan pangan merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan global saat ini. Perubahan iklim, gejolak harga pangan dunia, dan resiko bencana alam adalah realita yang menuntut respon proaktif dan terukur. Cadangan pangan yang memadai bukan hanya sekedar buffer terhadap fluktuasi eksternal, tetapi juga menjadi fondasi bagi ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, saya mengapresiasi komitmen pemerintah untuk memperkuat cadangan pangan sebagai bagian integral dari visi pembangunan yang lebih luas untuk mencapai swasembada pangan. Inisiatif seperti yang tercermin dalam program Asta Cita yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan adalah langkah yang patut didukung oleh kita semua. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada alokasi sumber daya, tetapi juga bergantung pada implementasi yang efektif, transparan, dan inklusif. Penguatan ekosistem pangan nasional yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan inovasi, teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta kolaborasi lintas sektor yang erat. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa cadangan pangan yang kita bangun tidak hanya mencukupi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan terdistribusi secara adil. Sinergitas lintas sektoral dalam mensukseskan program pemerintah akan swasembada pangan nantinya dapat terrealisasi dan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi generasi mendatang. Saya Jeki SP MSc, Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 3-4 tahun mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga 4 juta hektar. Untuk mencapai target swasembada pangan tersebut, maka dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk mendukung program tersebut. Mengingat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi banyak tantangan. Pemerintah memiliki kebijakan dan program yang terintegrasi mulai dari ekstensifikasi ataupun membuka lahan baru yang bisa dilakukan dengan skala yang terbatas supaya dapat dikelola untuk daerah-daerah yang memiliki kesesuaian tinggi agar mengembangkan komoditas pertanian. Dapat dilakukan investigasi dan diverifikasi yang melibatkan berbagai lembaga dan kementerian di tingkat pusat dan daerah. Investigasi di daerah basis produksi pangan, di mana selama ini investigasi lahan basah masih kurang dari 200%, yang artinya baru ditanami kurang dari 2 kali dalam 1 tahun. Kedepan dengan dukungan sistem irigasi yang baik, maka akan sangat terbuka peluang untuk meningkatkan investasi penanaman sampai 2 kali dan bahkan untuk daerah tertentu yang ketersediaan airnya memadai bisa 3 kali tanam dalam waktu 1 tahun. Pasca panen sistem distribusi logistik yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia akan terus diperbaiki dengan mengembangkan sistem informasi, produksi dan distribusi pangan, termasuk hortikultura yang melibatkan multi sekunder, sehingga dapat terdata dengan rinci jumlah dan sebaran produk pertanian serta distribusi dengan sistem informasi. Peluang distribusi produk lebih merata, stabilitas harga dapat terjamin. Oleh karenanya, perlu didorong industri pengolahan yang bermanfaat ketika produk mentah melimpah, maka dapat diproses dan diawetkan dan tetap memiliki nilai ekonomi yang memadai. Oleh karenanya, mari kita dukung sinergitas pihak terkait, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan KL terkait lainnya,
serta Pemda di seluruh Indonesia dalam mendukung suksesnya program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah Prabowo Gibran untuk dapat mandiri tidak tergantung dari impor sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat ditangani dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.